pikir aku Isa Zega? Anna manino, Anna gonna lion, na 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 na. Anna manino, Anna gonna lion, lion. Aku jijik. Bodoh ya. Bodoh kau ini. Ini bodoh sekali. Bodoh. Yes, 1-0. Yes. Bodoh. Jatuh. Nih, cemilan sehat nih guys. Aku mau berbagi info. Almond, kuaci, anggur kering, macadamia. Aku nggak tahu ini buah, ini kacang apa. Daripada kalian ngemil cilok. Selamat siang semua. Ganti cemilan cilok kalian sama ini nih. Tapi ada yang bilang guys, katanya aci ya, aci itu sehat. Sebagian orang bilang begitu, tapi nggak digoreng juga kali ya. Pernah dengar nggak itu? Aku sih nggak percaya kalau aci sehat. Gluten. Mahal bu, apa mahal sayang? Kasih. Wait, maaf ini nih. Minta tisu deh, tolong. Kalian tahu nggak aku itu OCD. Kalau ada kotoran di meja sedikit aja, nggak bisa lihat, harus dibersihin. Saya, mohon. Halo Teti, cemilan ibu. Ya nih, ganti cemilan cilok kalian dengan cemilan ini. Isinya kuaci, anggur kering, almond, kacang mete. Kuacinya ada 2 jenis. Tapi aku pilihin kuacinya karena aku kalau makan kuaci satu-satu pegal. Minum kopi. Clara Nuraisyah nggak tahu saya. Coba kamu tanya ke penggemarnya. Aku nggak tahu dan nggak mau tahu. Kan aku udah bilang lama-lama dilupakan. Nanti diingat lagi, dipansosin lagi menjelang dia bebas. Kalau sekarang semua melupakan dia.
Aku Sela yang suka di room Bapak Z. Hai Sela. Apa kabar Komal? Aku udah lama gak naik ke Komal. Bupit capek gak sih bolak-balik Polda Jabar? Nggak capek. Nggak capek sama sekali. Alhamdulillah para buzzer sudah dikerepuk, sudah ditangkap ya. Nah, pendukung-pendukungnya terpidana udah dengar kabar belum? Kalau ada satu anggota kalian dikerepuk juga, ditangkap juga. Ada 2 kubu, ternyata ada 2 geng guys. 2 kubu geng sindikat pembuli sudah ditangkap-tangkepin ya. Aku nggak mau sepil berapa orang yang sudah ditangkap. Tapi aku ngedengar kabar sudah lebih dari 6 orang. Bravo, Cyber Republik Indonesia, keren banget. Kali ini yang baru ditangkap aku nggak mau sepil namanya biar menjadi kejutan kalian. Dan sekalian meneropong nih orang-orang yang belum tobat. Bikin-bikin akun fake. Banyak yang panas Bu Fitri temenan sama Michelle Halim. Iya, kita berdua suka sampai ketawa-ketawa ngebahas komen-komenan. Tampak pendukungnya si Joker panas. Thank you Anox. Si Joker, si mulut lebar itu kamu memanipulasi pihak berwajib. Malam naik kursi roda, besoknya udah ngoceh, sinting emang dia. Bisanya cuma nantangin doang. Nanti si Nepos bentar lagi juga kena. Gak usah mikirin Nepos mah bukan kriminal kayak lu, Joker. Nanti juga ditangkap judol, ini udah 2025. Judol aja bahasannya. Haram, tau gak haram? Aku gak akan mengikuti langkah-langkah kau yang mencari rezeki dengan jalan-jalan haram. Menakut-nakuti orang, memeras dengan cara halus. Jangan banyak bacot lah. Nanti juga JUDO judol bilang. Bos lu tuh, bos judol. Kalau aku memang terlibat judol guys, nggak usah pakai dipanggil polisi kayak dia jadi tersangka dulu, langsung dikerepuk kali, langsung digerebek kali, aku langsung ditangkap. Itulah kalau keluar dari mulut orang kurang waras tuh begitu, mencari kesalahan orang, mentang-mentang ngelihat hidup aku lebih, menurut dia ya, menurut aku sih lebih sejahtera dari dia. Dia itu hanya mengerti mencari rezeki dengan jalan haram, kayak dia itu meres orang. Ya dia nggak tahu cari rezeki dengan jalan halal itu dia sulit. Makanya kalau ada orang lebih ekonominya dari dia, udah difitnah aja. Joker harus ditahan lah, udah 2 TSK. Kalau dia pasti ditahan, nggak usah ngedoain aku, nggak usah nungguin aku, nggak usah ngoceh nanti mulutnya tambah lebar. Bilang ke si dokter fiktif Joker. Iya aneh, bawa judul mulu, nggak bosan, nggak punya topik. Si pemeras itu. Kalau aku judul guys, udah nggak pakai Mbak Bibu nggak ditersangkain dulu kayak dia, udah langsung ditangkap sama polisi. Banyak bacot si mulut Joker. Kenal Lula nggak Cong? Lula mana nih? Lula mana Cong? Ini lagi cemilan sehat nih ya. Ganti cilok kalian dengan ini ya sayang ya. Coba pola hidup sehat. Aku tuh kemarin itu udah lah 2026 gak usah bahas itu kakak. Gak bisa gak bahas. Harus bahas, harus tuntas semua. Kalau nggak suka nggak usah nonton di sini ya. Ini aku masih ngoceh karena belum semua tuntas sampai buzzer disapu bersih ya. Kalau udah tersapu bersih, aku janji tidak akan membahas sampah-sampah itu lagi. Oh iya, aku nggak kenal.
Tapi turut berduka cita ya. Pegu Melu beneran gak judol kan Bu? Yang percaya aku judol sama dengan percaya dengan reviewnya si dokter fiktif, murtad kalian ya. Aku udah aku pendukungmu, iya harus. Udah nggak ada bahan. Kalau aku judol nggak ditersangkain dulu kayak dia itu. Aku langsung ditangkap sama polisi. Aku dan suamiku ditangkap karena kalau suamiku itu terlibat judol, aku pasti kena TPPU karena aku istrinya, nggak mungkin dia nggak ngasih duit sama aku. Buktinya aku sejahtera, aman, tenang, lagi ngemil kuaci. Kalau dia harus menyandang status tersangka, ini banyak orang meninggal mendadak nih ya. Ini iya nih kawan, ini Besti ya bener. Banyak orang meninggal mendadak nih. Jangan sampai si dokter fiktif, si Joker itu, nauzubillah min zalik ya, dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala, hablum minanasnya belum selesai sama manusia karena dia masih tersangka statusnya. Kalau Allah mungkin Maha Pemaaf, tapi dia menjadi tersangka atas hinaan dia terhadap orang lain, belum selesai urusan di dunia. Nauzubillah min zalik. Namanya suami ibu disebut sama media Kompas waktu itu, ya nggak apa-apa. Karena itu framingan dari bos buzzer, ya bayar media sampai suruh bikin podcast nyebut namaku. Dikira aku akan diem, akan runtuh, akan kalau Ko Cecen judol pasti Bu Fitri sendiri yang anterin ke kantor polisi. Betul itu guys. Jadi saking si bos buzzer ini kepengen aku ini buruk di mata masyarakat sampai memframing kalau si Cecen itu terlibat judol, padahal cuma berteman doang, kenal doang, kayak kalian lah berteman sama maling misalnya, terus kalian nggak tahu apa-apa, terus kalian mau dituduh maling juga. Ya bener sih, main sama tukang parfum, wangi parfum, main sama tukang kambing, bau kambing. By the way, kalian suka main sama kambing nggak? Tuh si Joker mainnya sama kambing mulu, makanya bau. Aku ngeri ngelihat sepak terjang para sindikat penghancur skincare ini. Tapi ya tidak ada kejahatan yang abadi guys. Kalian nantikan aja lah. Makanya kan aku bilang kalian siapin kuaci, popcorn. Kalau aku udah siapin kuaci, hatur nuhun Gerin. Aku tidak pernah salah. Dari awal terjadinya kisruh skincare ini, aku tuh punya mata batin yang menduga dari awal dialah dalang di balik semuanya. Bener ternyata. Kata Bopeng, Kak Fit banyak kasus masih dalam proses. Punya nyamain. Nauzubillah min zalik ya. Aku mah nggak pernah terbersit di benak di hati aku berurusan sama pihak berwajib sampai harus bolak-balik kantor polisi kayak si Joker ya. Nggak ada aku mah bukan pelaku kriminal kayak si dokter fiktif. Cari dari Sabang sampai Merauke ya. Cari dari Sabang sampai Merauke. Dari 19 tahun aku udah jadi pengusaha. Nggak ada satupun laporan aku tentang perbuatan yang melanggar hukum. Nggak kayak si Samira tuh, dokter kok gitu nggak ada adab, yang selalu ngomongin aku. Kalau kalian bisa menemukan kasus aku satu aja kasus aku, misalnya aku pelaku kriminal di kantor polisi mana, bawa ke depan biji mata aku kasih kamu 10 miliar, bukan lagi 2 miliar.
Cari, yang ada aku banyak ditipu orang. Tapi aku mah kalau soal penipuan ya nggak ada, aku mah dibawa ke kantor polisi udahlah. Mungkin itu cara Allah membersihkan rezekiku. Mungkin aku banyak juga, misalnya zakatku kurang, kebaikanku terhadap sesama kurang. Jadi aku tuh kalau ditipu orang guys, tidak pernah aku membawa ke ranah hukum. Aku tanya dia baik-baik apa alasannya. Kalau alasannya memang yang terutama untuk keluarga, pasti aku maafin. 10 miliar mau, cari 10 miliar aku kasih itu. Sambil ludahin tuh mulut si joker. Kalau ngomong jangan sembarangan. Aku ditipu orang sering sekali, namanya pengusaha mah pasti begitu ya. Banyak aja lah ketemu hal-hal begitu. Tapi aku nggak pernah menyelesaikan ke kasus hukum. Tapi kalau untuk bullying ya, kalau untuk bullying aku dukung. Karena itu lebih kejam dari pembunuhan. Nggak ada. Ini lagi ya, mumpung aku lagi live nih ya. Aku merekam dulu ah. Biar nih ya. Ini aku mau ngasih tahu. Jadi aku punya kontraktor yang namanya Simon ya. Namanya Simon nih teman-teman aku, dia berhasil menyusup ke pertemanan aku ya, menjadi kontraktor katanya. Ternyata banyak hal-hal yang tidak baik dilakukan. Diduga menipu korban-korban teman aku yang banyak ibu-ibu kepengen bekerja, ditipu daya ya sama si Simon ini nih teman-teman ya. Hati-hati ya, kalau dia pernah menjual bahwa dia itu pernah bekerja sama aku, bohong. Dia kerja sama aku cuman pertama-pertama doang, memberikan attitude yang baik seolah-olah dia kontraktor yang bener. Ujung-ujungnya apa? Kacau semua kerjaannya. Nah itu, dia lepas dari aku, dia masuk ke pertemanan aku. Baru tahu aku kemarin kalau dia ternyata membohongi beberapa orang. Ngeri tuh manusia. Jadi ya untuk teman-teman aku, kalau ada yang namanya Simon ngaku pernah kerja sama aku, dia kerja sama aku aja nggak bener, jangan dipercaya. Oke? Tuh, ini aku mau sebar ke grup aku. Aku sudah umumkan. Jadi kita itu kalau kambing ketar-ketir ya mau lebaran haji, say. Jadi lagi penggemukan kali. Kalau kambing ketar-ketir iya. Bentar lagi korban, musim kurban. Kok korban? Kurban. Sebagian orang ngomong mami anak durhaka. Oke. Aku tidak bermaksud membela diri dan aku tidak bermaksud untuk menyalahkan ya. Kita lihat kejadiannya beberapa kasus di Indonesia ini yang seorang ibu tidak baik hubungannya dengan anak. Yang terbaru itu kasus Manohara. Aku tahu sama Manohara beberapa kali pernah ketemu. Tapi aku gak berteman ya, karena kalau di acara aja ketemu. Setelah dia bikin tulisan di sosial medianya, rasanya pengen aku peluk gitu. Aku rasain bagaimana kita sebagai seorang anak yang tidak diperlakukan adil oleh ibu, tapi kita tidak berdaya karena bagaimanapun itu ibu. Dilema ya, tapi bersyukurlah kalian yang mempunyai ibu yang ada peribahasa hanya ibu yang bisa menukar nyawa dengan anaknya. Bersyukurlah kalian ya. Makanya itu aku sama anak-anakku gak mau sekali anak-anak aku itu sedikit pun merasa sedih, sedikit pun merasa sendiri, sedikit pun merasa oh aku ini kok begini ya, kok aku kayaknya begini. Aku gak mau. Sampai aku menutup mata, aku ingin menjamin hidup anak-anakku damai. Ada masalah apapun di dirinya bahwa dia punya mami. Dia punya mami, dia ada aku yang selalu menjadi rumah untuk dia pulang. Apapun masalahnya.
Jadi kalian itu nggak usah terlalu juga menyalahkan apa-apa tuh anak durhaka, anak durhaka. Kalian tidak pernah ada di posisi orang yang seperti dia, ya. Kalau aku pernah ada di posisi dia, jadi aku tidak ingin menyalahkan siapapun. Mungkin juga si ibunya juga mungkin punya trauma yang dia belum bisa ngedil dengan hatinya, sehingga dia tidak bisa memperbaiki. Harusnya tidak memperlakukan anak seperti itu, malah dia mengulangi. Mungkin saja seperti itu. Kita tidak pernah tahu apa yang orang lain lewati, tetapi please stop kalau kalian itu sedikit-sedikit bilang anak durhaka. Kalian tidak tahu apa yang pernah dilewati oleh mereka-mereka yang akhirnya tidak baik hubungannya dengan ibunya. Gitu ya sayang ya. Siapapun yang kenal sama Manohara di sini, kirim virtual hug dari aku. Semoga dia kuat, semoga dia bisa sembuh luka batinnya, dan insya Allah kalau nanti dia punya anak, dia akan menjadi ibu yang baik. Semangat Manohara. Udah, aku mah suka melo. Kita ke topik lain lagi. Kata ibu, itu malaikat tak bersayap, tapi sayang aku gak merasakannya. Tapi Allah maha baik, segala kecewaku dibayar tuntas sama Allah. Aku punya mama mertua kayak ibu kandung. Iya, aku pun begitu. Mama mertua aku tuh sayang banget sama aku. Makanya Allah itu akan memberikan kekosongan-kekosongan di hidup kita dengan caranya selama kitanya ikhlas dan berserah diri ya. Salam hormat. Aku selalu akan melawan pembuli insya Allah. Lagi ngapain dia? Kalian lihatlah ke sana. Kalau kakak turunannya orang Lombok. Aku orang Indonesia. Kalungnya silau, kenapa kalung aku? Kalung aku menyakiti mata yang bahas kambing Bu, nantilah kalau mau kurban, beli kambing di mana yang bagus buat kurban. Bentar lagi Ramadan, habis Ramadan kan Idul apa itu? Oh, muka aku udah ini. Si detektif Hong, si JPU Hong ngelihat muka aku glowing langsung menyematkan hubungi CS EasyMed. Iya bener, aku pin nih ya. Dia senang banget nge-support si EasyMed ini karena muka dia bagus guys. Hati-hati Kavi, takut kepancing. Mereka itu berpikir seperti itu. Aku selama ini tuh dipancing-pancing, dipikir aku tuh ikan. Lalu aku mau diadu domba, dipikir aku domba. Nggak mungkin sayang, aku nggak sebodoh. Tenanglah, aku tuh nggak sebodoh mereka. Nah, JPU Hong itu memakai produknya ini nih. Aku tuh ada di meja makan ada. Nih. Aduh. Selamat siang Bang. Bang Biri. Selamat. Gimana Bang?
Aku abis angkat telepon dari lawyernya Mami Isa, dia mau besuk Mami Isa ke sana. Nah, kalau aku tuh berteman sama orang-orang yang dalam keadaan sedang tidak baik-baik aja, pasti aku nggak tinggalin. Gentian ngebesuk dia, saling menyemangati. Hari ini juga ada beberapa orang yang di Surabaya sebetulnya mau besuk, tapi nggak bisa karena hari libur nggak ada jam besuk. Nih si Isimet nih, yang mendingan kalian itu daripada saling menjatuhkan, mending kalian ini support lokal brand. Muka aku sebersih ini nih gegara sesalep ini nih, Ratan Sakin. Aku itu kalau sekarang aku udah pakai yang 2% ya. Ini yang 4% ini awal-awal waktu aku tuh ini banget tebal banget melasmanya, tapi ini yang 4% ini aku pindah pakai ke leher, biar leher aku aja, leher juga glowing. Caranya gimana dapetinnya? Kalian nggak bisa beli sendiri ya, harus ngedownload atau beli di webnya, tapi nanti harus dengan konsultasi dokter. Banyak sih sebetulnya skincare-nya dari Ratan Sakin ini di webnya itu kayak Halodoc, tapi aku lebih ke pakai ini karena ini ampuh. Untuk muka-muka yang korban korban skincare abal-abal ya, dilihat dulu sama dokter. Sungguh ini wajah aku sebersih ini sekarang. Sekarang aku tuh lalai, kemarin nggak pakai ini sampai leher, ini aku pakai di leher. Biar leher aku tuh beda kan, biar leher aku glowing juga. Ini aku nggak pakai apa-apa ya, habis mandi karena di rumah aja. Harganya itu nggak nyampe 200.000. Ada yang kamu tanya deh nih, hubungin aja nih customer service-nya Isimet. Customer service-nya Isimet. Nanti kalian dikasih tahu cara mendapatkan ini gimana. Nah, aku mah orangnya tidak hanya membantu berdiri dari buzzer-buzzer, dari giringan opini, dan aku juga kepengen membantu untuk menyuarakan yang ditakutin sama para buzzer-buzzer itu adalah produk mereka itu jelek ya, karena si produknya Bu Heni Sagara ini emang semua bagus-bagus. Orang yang bikin di Maklon dia juga bagus-bagus. Nggak ada tuh namanya pabrik Heni Sagara disegel karena memproduksi zat-zat berbahaya. Jadi jangan terprovokasi oleh penjahat-penjahat itu. Nah, kalaupun memang waktu itu pernah beredar disegel, itu tidak seperti yang mereka enduskan ya. Kesalahan administrasi nothing. Kalian itu harus cerdas sekarang. Harganya di bawah 100.000. Aku ini udah lama beli. Aku lupa, tapi karena dokter aku udah masuk ke Isimet itu, jadi aku tuh konsultasi sama dokterku dan dokterku menyarankan belinya yang segini, Bu. Gitu. Om Harifai 2663 nggak tahu aku, tanya aja sana sama teman-temannya, bener nggak? Aku nggak tahu ya, aku nggak tahu, kalian nonton aja lah, tidak ada kejahatan yang abadi, ya mudah-mudahan aja. Dugaan mata batin aku sudah tahu siapa bosnya, nanti memang bener dia bosnya, ya nggak usah mancing-mancing di sini nyebut nama siapa nggak akan aku bacain ya, nggak akan aku bacain. Netizen aja sana baca. Tuh kata si Om Harifai 2663, Dokter Oki bos buzzer katanya ya. Bukan kata mulut aku. Aku berharap itu hoax ya. Jadi nggak usah mancing-mancing aku. Tunggu aja lah kata Pak Polisi siapa. Nggak usah kalian nebak-nebak A, B, C, D, si ini, si itu, si ini, si itu, nggak usah. Kita itu kalau menuduh orang itu harus berdasarkan fakta dan data. Kalau dari dalam yang bisa diminum ada nggak? Benar Bu Herni 120781, biar hukum aja yang berbicara. Kita itu jangan ngikutin sindikat-sindikat pemeras dan sindikat-sindikat penghancur skincare, main hakim sendiri. Kita itu kalau ada apa-apa lapor pihak berwajib, biarkan pihak berwajib yang bekerja ya. Kalau sekarang kalian lihat tuh ya, no viral no justice katanya. Ternyata diviralin itu rata-rata sama oknum memang yang bersalah ngebayar buzzer-buzzer untuk penggiringan opini.
Jadi ngeselin karena apa? Gara-gara bos-bos buzzer ini, gara-gara perusahaan buzzer ini, semua penggiringan opini itu tidak natural lagi. Karena apa? Karena dibayar. Kalau zaman dulu tuh belum ada ide-ide bos buzzer, berbuzzeran ini, masih murni, masih dari hati nurani masyarakat kalau viral itu. Kalau sekarang gara-gara marak pertumbuhan usaha-usaha perbuzzeran. Nah, ini yang bahaya buat negara kita. Makanya aku setuju diberantas ini semua. Biar apa? Biar kalau ada opini masyarakat itu benar-benar adalah opini masyarakat. Bukan lagi penggiringan opini dibayar oleh oknum-oknum yang nggak mau, yang nggak ridho, ya. Gitu. Pokoknya kalau kalian sebagai pengguna, kalau kalian ingin melihat kedamaian dunia nyata, itu bagus. Kalian pun harus dibarengi dengan ingin melihat kedamaian dunia maya. Karena waktu kita ini lebih banyak di dunia maya sekarang, mata kita bukan melihat lagi dunia nyata. Mata kita ini lebih banyak melihat dunia maya. Nah, itu tugas kita semua para pengguna sosmed dunia maya untuk membuat rumah dunia maya kita ini sehat, aman, tentram. Kalau bisnis bersaing secara sehat, ya. Kalau ada yang salah, ya kita mencari keadilan untuk orang yang benar, yang ngelaporin yang salah. Jangan sekarang mah yang salah gampang aja. Kalau yang salah itu punya uang, bayar aja buzzer nih, bayar buzzer, ayo dibuzzerin tuh. Kayak yang tadi aku posting kasusnya Harvey Muiz, kan udah ngaku bener kalau dia bayar buzzer ratusan juta untuk penggiringan opini. Kan nggak bener itu, nggak bener itu. Sama siapa itu lawyer yang ponian itu, nggak bener. Karena saya bersuara korban buzzer juga, iya. Bener. Sudah ada bukti ya, penggiringan opini itu dibayar sama si lawyer yang siapa aku lupa namanya, yang ponian itu yang tadi aku story. Kakak baca komen dong, komen apa? Udah ya Miss Gosong, ini dikit lagi nih. Aku masih pantengin aja dia nih. Dia ini kalau dia nggak bertobat, aku udah ngomong sama Duta Intel ya. Aku itu tinggal sedikit lagi, udah lengkap tinggal ngelaporin dia doang. Cuman aku berpikir dia punya anak yang ditinggalin di kampung. Dia mau ke Jakarta eksis untuk mencari cuan. Tapi kalau dilakukan terus menerus dengan cara itu dan membuat resah, mau nggak mau aku nanti yang bikin laporan. Dia nggak takut karena dia pernah dipenjara katanya gara-gara apa tuh di FD. Si Joker makin sinting. Iya, si Joker tuh kenapa aku namain Joker? Karena dia lagi minta perlindungan. Padahal pengen rasanya ini aku cuap-cuap. Nanti ya ada saatnya ya. Udah kita jadikan aja dia badut guys. Yang ngomong katanya bentar lagi juga dia apa tuh? Katanya banyak laporan. Laporan yang mana? Aku bukan dia. Aku bukan dia. Aku mah punya akal, otak, dan nalar ya. Aku punya nalar, aku punya kehidupan yang waras. Masih bisa mencari uang dengan cara-cara halal. Oke Dra, ntar Ai jalan jam 4 ya. See you there. Gitu. Pokoknya aku mah nggak bisa. Aku nggak bisa mendiamkan lagi orang-orang yang sok jago, sok petantang petenteng, sok begini begitu di Republik ini. Nggak bisa. Apalagi tujuannya jahat. Setidaknya aku memecah. Aku sebagai batu karang yang memecah ombak. Nah loh.
mau apa. Setidaknya kalau nggak ada Fitri Salhuteru mulutnya begini, itu ya para penghancur skincare itu berhasil menghancurkan orang-orang. Jadi kalau si Joker itu kesel sama aku, wajar. Karena apa? Karena aku membongkar kalau dia itu meres secara halus dengan cara mereview. Sudah ada buktinya, sudah pernah aku upload. Besar lagi nilainya 500 juta, ini. Coba kemarin kalau aku ke CNN, aku mau ngeladenin dia, tuh aku juga datang. Aku juga diundang sama CNN. Cuman aku pikir-pikir, aduh males ini lagi seru tentang buzzer-buzzer ketangkep, nanti malah nggak fokus. Biarin aja ya. EasyMed tuh, halo kakak yang mau konsul boleh cek webnya. Wah ganti aku mau ganti pin. Nah nih EasyMed udah ada nonton di sini. Untuk teman-teman yang mau tahu caranya bagaimana konsul dokter untuk mendapatkan produk-produk dari EasyMed, silahkan kalian follow dulu nih sosial medianya EasyMed. Kalau kalian ingin mendapatkan produk-produk seperti aku begini, nah kalian tanya langsung. Karena aku bukan dokter, nanti aku salah ya. Aku hanya mempromosikan dengan cara yang benar ya. Dengan cara yang benar, bukan dengan fitnah. Bukan dengan fitnah, dengan menghancurkan image, ngarang bebas ya. Nah, bukan. Aku siapapun yang ingin aku promosikan usahanya silahkan. Ya, sekarang aku lagi fokus dulu mau mempromosikan webnya EasyMed karena menurut aku ini bagus banget. Kenapa aku bilang bagus banget? Selama ini aku itu dikelabuhi oleh orang-orang yang bikin klinik banyak. Aku berpikir selama ini klinik itu seperti salon karena udah di setiap belokan. Ternyata mereka itu hanya sayang mami. I love you. Dari mana? Ke haji. Hah? Ke haji akuarium. Ke Haji Akuarium? Enggak, Istana Laut. Oh, kamu udah main sama Pak Haji? Dikasih apa sama Pak Haji? Enggak, kita beli. Beli? Kok pelit sih Pak Hajinya nggak ngasih gift? Enggak, udah dapet. Apa dikasih? Anemon. Main sama Pak Haji. Haji apa namanya? Pak Haji aja, kita panggil. Kamu panggilnya Pak Haji? Semuanya. Oh. Kita ke Mami mau bikin taman anggrek kamu. Suarti. Kamu barusan makan Mami? Udah tau ngomongkan baturnya budak nges balik ya, kita fokus lah. Nanti aku memberikan contoh tidak baik ya. Pokoknya gitu lah netizen. Selama ini aku berpikir klinik-klinik itu memang dibutuhkan oleh wanita Indonesia. Ternyata sebagai penampungan ala-ala menjual hidrokinon di ambang batas itu mereka ya dijual pakai etiket biru. Nah sekarang udah nggak bisa lagi. Aku seneng banget ada EasyMed ini sehingga tidak disalahgunakan lagi oleh oknum-oknum yang seenaknya memasukkan zat-zat berbahaya ke dalam skincare yang akhirnya sekarang udah 5 tahun berlalu nih. Berapa tahun ya? Gemuruh skincare Indonesia ini udah ada 5 atau lebih ya. Akhirnya sekarang mukanya pada rusak guys karena korban-korban mereka. Nah sekarang ada EasyMed yang menjadi solusi untuk orang-orang yang mukanya itu rusak tanpa konsul dokter, disiapin rumahnya seperti Halodoc begitu, tapi ini fokusnya ke kesehatan kulit dan wajah ya. Jadi aku suka banget. Kenapa aku dukung EasyMed ini? Karena membuat regulasi yang benar untuk mendapatkan produk dengan cara yang benar. Dan kalaupun misalnya kalian memang pasiennya dia ternyata terdapat ketidakcocokan atau apa, nah mereka pun pasti kasih saran yang benar gitu. Gitulah netizen. Jangan sekarang ada owner skincare yang memang skincarenya ditarik oleh BPOM seenaknya aja ngomong. Ya kita bertanggung jawab untuk memperbaiki berapa puluh juta manusia yang sudah rusak mukanya gara-gara pakai skincare itu. Ya. Aku harus fair ya. Terus kalian download aja tuh webnya. Aku udah pin EasyMed.
Pernah ceritain teman soal dulu itu orangnya punya itu jualan nasi di depan rumah, cara seperti itu mungkin karena takut miskin. Aku nggak tahu. Ada orang dua ya yang aku kenal. Kalau orang tadinya miskin menjadi kaya, dia akan baik, dia akan bener-bener baiknya itu nggak flexing baik ya. Dia akan bener-bener baik dari hati nuraninya. Atau ada orang yang tak jahat. Setelah dia kaya raya, dia menjadi dendam ngelihat orang lain itu nggak mau kalah. Pokoknya akulah segalanya, aku harus jadi nomor satu. Ada yang begitu. Ada yang begitu dia dari miskin kaya jadi baik, ya jadi baik kayak gitu ya. Pokoknya kita jangan begitu ya, karena hidup ini sementara. Kurang-kurangin zolim pokoknya. Bu, aku capek di framing jadi anak durhaka sama orang-orang termasuk keluarga sendiri cuma karena aku udah tidak mencukupi kebutuhan ibuku. Aku sekarang sudah menikah. Ya ini kamu tabah aja lah, karena kita sebagai anak mau ngelawan juga dia ibu ya. Pasrahkan aja lah ke Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya aku merasakan derita-derita kalian yang sebetulnya tidak seperti yang dituduhkan, tapi sudah bagaimanapun dia ibumu ya. Semoga tahun 2026 ini mafia skincare, bazar dan pembuli sudah dimusnahkan. Sudah musnah ya, sudah lagi dimusnahkan sekarang ya. Bahkan ada yang ketangkep lagi nih, tapi aku nggak mau sepil. Udah cukup aja tuh si Ferry. Nah, cukup aja si Ferry sama si Restu yang aku sepil. Udah ada 6 orang guys ya. Pasti ini di kubu-kubunya aku nggak mau sepil lah. Mencukupi sama hutangnya sampai seminggu 2 kali masuk UGD, tapi orang nggak tahu itu. Iya nggak apa-apa. Nih sayang, Ara Salma, kita itu mau bagaimanapun perbuatan baik kita terhadap orang tua, kalau sekalipun gak diakui sama orang tua, nah dia tetap orang tua kita. Jadi gak usah dilawan, diemin aja ya. Diemin aja, udah serahin aja ke Allah Subhanahu Wa Taala ya. Udah pokoknya aku tuh lagi sedih banget guys. Aku tuh kemarin itu aku tuh kehilangan sahabat aku tiba-tiba. Kalau kalian lihat story aku ada di pemakaman sahabat aku sampai tengah malam. Aku seumur hidup baru melihat orang dikebumikan sampai malam, dari rumah duka di Bogor sampai aku temenin sampai ke pemakaman sampai malam. Aku tuh bener-bener sampai tidur nggak bisa, mau merem juga kebayang gitu. Dia sahabat aku yang paling, walaupun kita jarang ketemu, tapi dia tuh sahabat aku yang sehat dulu. Aku nanti hari ini mulai sama siapa? Sama April. Kalian nonton ya, nonton ke Reza Gladys. Aku Ya, lihat kamu Dr. Reza Gladys. ke Dokter Reza Gladys nanti aku kesana. Siapin rujak ya. Aku mau makan rujak. Sama rujak mau apa lagi? Udah itu aja, rujak aja. Aku jam 4 dari rumah. Ini kamu makan. Oke. Ujang. Oke, makasih sayang. Sampai jumpa. Ya. Dah. Dah. Tuh, aku dukung dia nanti mulai sama siapa tuh. Adalah pokoknya. Kalian nonton ya. Nanti kalian nonton ya. Aku mensupport pokoknya untuk para pengusaha skincare. Iya, harus saling dukung. Aku mendukung semua pengusaha skincare yang pernah dihancurkan, yang gak hancur juga, untuk semakin menyala. Nanti aku mau nemenin, mau lihat, mau nonton dia live, karena aku hari ini gak ada agenda. Aku janji, aku mau ke rumahnya Dr. Reza Gladys untuk menyemangati live hari ini. Kalian nonton ya. Senang lihat kalian saling dukung. Semoga kalian sehat semuanya kakak. Amin, Allahumma amin. Terima kasih dukungannya ya.
Sampai sekarang aku belum hamil, itu dibilang karena anak durhaka, aku disampaikan segala macam. Udah Kak, kamu gelar sejadah, kamu sholat, kamu mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kamu punya suami, surga kamu itu di bawah, surga kamu itu ada di suami kamu. Udah, nggak usah kamu terlalu banyak pembenaran diri, nggak usah ngebantah. Ingat kejadian aku, bagaimana aku didurhakain di dunia maya, tidak pernah sepatah pun aku bantah ya. Udah diam aja, hanya Allah yang tahu, karena bagaimanapun dia ibumu. Woman supporting woman, yes, itu woman support woman itu wajib ya. Semangat Bu Fitri, saya membela kebenaran tanpa dibayar. Iya, insya Allah, karena aku tuh meyakini kalau kita berpulang itu nggak ada yang dibawa selain amal kebaikan ya, dan doa anak yang soleh. Nah itu, jadi udahlah, kita sebagai orang tua itu harus menyayangi anak kita sepenuh jiwa, karena hanya doa anak-anak yang akan nyampe nanti kalau kita nggak ada didoakan oleh anak. Sama amal kebaikan ya, sudah itu aja tabungannya, nggak usah jahat, kurang-kurangin zolim gitu. Kalian mau bolak-balik ke tanah suci, kalau kalian hatinya keji juga nggak ada guna ya. Kalau kalian busuk hatinya, zolim sama orang, nggak ada guna menurut aku. Jangan setelah kalian berbuat jahat terus maafkan aku ya Allah. Nah, maafkan ya Allah tapi lu jahat terus, kan nggak bener. Allah maha pemaaf kalau umatnya itu bertobat di mana aja tobat. Tapi benar-benar tobat, jangan udah berbuat zolim, tanah suci seolah-olah dengan setelah kalian berbuat zolim akan hilang gitu. Emang yang dijolimin itu nggak bisa juga mengadu ke tanah suci, memohon. Udahlah, aku dah, kita jangan bawa-bawa itu dah. Bu, semoga Renzo, bukan Kenzo. Renzo, semoga Renzo mau jadi donatur stray. Apa tuh di Solok Selatan? Aku belum paham. Mantap, Lukas, cepat dan padat. Nanti ada somebody, mana dia tadi? Bawa-bawa. Jadi donatur stray dog di Solok Selatan. Apa itu? Coba tanya, apa itu kakak? Aku tahu. Apa? Stray dogs donator. Buat anjing liar. Kamu kan banyak uangnya, donate lah. Mau nggak? Oke. Mau donasiin nggak uang kamu itu yang banyak itu? Mau? Enggak semua. Oh ya, nggak semua. Sebagai nanti ya, kakak stray dog Renzo punya tabungan, nanti dia insya Allah didonasikan ya, selama untuk kebaikan ya. 20.000, 20k itu 20.000 ya? Enggak, harusnya 200.000. Oh, dia nggak mau 20.000, 200.000 katanya. Masih lebihnya banyak. Enggak, I feel bad for the dog. Ya. Renzo 2016 itu baru 1 tahun. Zozo jualannya gimana? Nggak ada keranjang kuning, itu jualannya di sekolah. Kemarin jualannya habis ya. Terus uangnya mau dipakai kemana katanya? Mau ke water park. Oh, dia mau ke water park sama teman-temannya. Renzo anak soleh, amin ya Allah, amin. Iya, memang dia anak soleh. Udah, kalau sholat nggak usah disuruh. Iya, 20.000 katanya Jo. Ya nanti ditransfer ya, DM aja, nanti ditransfer. Terima kasih Bu. Oh my god, Jojo, dengan 30.000 kamu bisa kasih makan 5 anjing. 30.000 aja ya. Oke. Oh 60.000 mau ditambahin. Iya boleh. Baik, dia mah nggak pelit guys. Tapi makasih ya Bu Fit, dengan adanya ibu aku merasa adem sendiri, merasa punya sosok ibu yang selalu melindungi anak-anaknya. Sehat-sehat Bu, semua panjang umur ya. Ya kalau apa yang aku lakukan di dunia maya terhadap anakku itu semoga menjadi contoh buat kalian ya. Karena kalau kita sudah punya anak, sudah memilih menentukan hidup itu punya anak, pasti hidup kita buat anak.
Karena Allah menitipkan ke kita itu pasti ada alasan, kita bisa mengurusnya dengan baik. Gitu ya. Pokoknya buat aku mah anak mah segalanya aja, udah no debat. Jadi untuk kalian-kalian yang pernah di posisi memiliki ibu tidak beruntung, nah kalau kalian udah punya anak, jadikanlah anak kalian itu menjadikan anak yang paling beruntung memiliki ibu seperti kalian. Oke netizen, balik lagi kita ke EasyMed ya. Nanti sore aku juga akan mensupport Reza, dan jangan lupa kalian yang belum tahu apa itu EasyMed, kalian download ya, download dulu webnya, lihat apps, terus cek webnya. Caranya apa? Kalian follow dulu aja. Kalian follow dulu aja ini EasyMed. Mau tanya rumah sakit mana yang bolehin keluar rumah sakit pakai baju pasien. Nah, ini yang bukan dokter aja tahu. Lah kalau dia mah apa aja dibenerin, namanya juga dokter ODGJ, ya. Udah biarin, bebasin aja, yang penting yang penting misi aku di sini adalah, netizen kalian dengar, misi aku di sini dar der dor membela orang-orang yang dizolimi oleh para sindikat itu berhasil. Mereka tidak bisa menguasai perkartelan skincare ini dengan cara-cara zolim. Aku mau di framing apa kek, aku mau di framing ABCD, aku nggak peduli. Udah mah ya si si sindikat itu sampai memframing nih si Cen Kurniawan, katanya judol. Kalau dia judol, dia lagi nggak makan di situ tuh, dia lagi enak-enak makan di situ. Nggak usah banyak bacot ya, nggak usah banyak bacot. Kalau dia pelaku kejahatan kayak si Samira itu tersangka 2 kali, minimal di BAP sama polisi, dinaikin dulu sidik, lidik, sidik, tersangka ya. Kalau judol itu nggak pakai di bakbi bu, pasti ditangkap, dikerpuk langsung. Nah ini orangnya aja yang difitnah sama kalian tiap hari, hidupnya tenang ya, nggak usah. Kan aku udah bilang kalau misalnya aku dituduh sama si Bopeng ini ya, nanti juga dia banyak kasusnya. Cari kasus aku dari Sabang Merauke ada berapa puluh tuh, Polda, Polres, Polsek, Pak RT, Pak Lurah. Kalau ada aku laporan tentang Fitri Salhuteru melakukan kriminal kayak si Joker itu, aku kasih 10 miliar, udah bukan 2 miliar lagi ya. Yang ada dia bentar lagi ditahan, harusnya ditahan karena udah 2 tersangka. Jadi kalau si sindikat itu mau membuat berita hoax apapun, semakin aku menyala membela kebenaran. Gak ada urusan. Untung ada Fitri Salhuteru, kalau enggak kalian menang. Jadi kalau kalian itu murka sama aku approve. Pengen kayak Kak Fitri, gak pernah marahin dan bentak anak. Ya Allah, aku susah banget, apalagi pas waktu nyuruh anak belajar dan ngaji. Muter aja kudu emosi. Tipsnya Kapit. Renzo, tuh lihat ada orang ibu yang harus marah kalau nyuruh anaknya belajar. Mau mami kayak begitu? Mau nggak? Wah, masalahnya aku nggak pernah marahin anak aku, dia udah nurut. Bingung juga aku. Mungkin karena gini ya, kadang-kadang kita mendidik anak itu nggak boleh kasar ya, nggak boleh dibentak gitu. Satu ya yang nggak pernah aku lakukan di dalam mendidik anak-anak aku tidak pernah melontarkan kata-kata yang menyakiti, karena itu akan berbekas di hati mereka. Aku nggak pernah mengecilkan. Aku tuh kita situ kalau itu ngomong kasar diketawain sama anak aku. Aku tuh ya nggak cocok, soalnya aku tuh nggak pernah banget selagi mereka aku brojolin ya. Nggak pernah banget aku itu, nggak tau lah, pokoknya anak buat aku segalanya. Mereka remaja dan kalian denger ya. Nah ada Misal Halim, nah yang bukan donatur dilarang ngatur. Misal Halim, donatur dilarang ngatur. Seru banget nih di fitnya Misal Halim. Nanti aku mau buat lagi yang lebih ngeselin, si Joker ya. Jadi guys ya,
privilege yang aku berikan kepada anak-anak aku itu bukan harta, bukan materi ya. Privilege yang sangat berarti buat anak-anak aku itu ketika aku memberikan kebebasan kepada mereka untuk menentukan masa depannya, menikmati masa-masa remajanya. Kita goreng sampai gosong. Oke, laju. Kapan kamu pulang dari Singapura? Ya, kita jumpa. Wajib ini. Pokoknya privilege yang aku berikan kepada anak-anak aku itu bukan kehidupan yang cukup ya, berlebihan sih enggak. Anak-anak aku tuh tahu diri, nggak pernah melakukan apapun di luar batas ya, walaupun sebetulnya mereka bisa-bisa aja. Anak aku cukup tahu diri. Anak aku mau beli kopi aja izin ke aku kalau mau pakai kartu kredit, padahal nggak izin pun aku kasih ya. Apalagi mau beli baju itu seminggu sebelum mereka beli, seminggu sebelum si Naira ini yang di Kanada mau shopping, pasti dia bilang dulu, mami boleh aku beli baju apa ya. Bajunya juga kagak yang bermerek guys, baju biasa gitu. Kalau Aku yang gak merek, aku mah beli Uniqlo aja. aduh, Uniqlo dipromoin sama Renzo, bangga banget nih Uniqlo. Iya, izin dulu gitu. Dan bukan itu privilege yang paling berharga aku kasih ke anak-anak aku itu, aku memberikan kebebasan untuk mereka menentukan masa depannya sendiri, karena masa depan itu banyak buat mereka. Aku hanya mendampingi, mengawasi, membersamai mereka. Insya Allah mereka menjadi anak yang bahagia dan berhasil. Amin ya rabbal alamin. Andre, misal kapan pulang belum dijawab deh. Udah. Yuk kita goreng. Oh udah pulang. Ayo Kak, kita jalan-jalan pakai kursi roda dan infus di sana. Yuk. Ayo. Ayo. Udah, kamu jangan di sini, mami lagi gibah. Kita mau di Bandung. Ayo Misel, kita pakai kursi roda. Kita bikin dulu bajunya pink, pasti ngakak. Iya. Pasti ngakak. Atau nanti pas tanggal 6 tuh ya, pasti Samira lagi di BAP, kita kesana pakai ambulan. Takut nanti dia pingsan setelah tanggal 6 nanti kita sewa ambulan aja ya. Iya, baju kita ya Eji, ya betul. Nanti tanggal 6 kalau si Samira datang ke Polres Jaksel, kita sewain ambulan, takut dia pingsan. Terus kita siapin tim ini, tim UGD. Kita siapin tim UGD. Coach Cencen komplain nggak kalau aku lagi live? Kenapa dia harus komplain? Emang aku merugikan dia apa? Aku nggak merugikan dia apa-apa. Kalau aku dengan live ini merugikan dia, nah baru dia komplain. Nggak ada yang dirugikan. Kita ke sana bawa bunga, iya betul. Kita bawa bunga ke sana. Pokoknya netizen ya, aku seneng banget kalian ini udah smart banget, tidak menerima mentah-mentah apapun yang dienduskan oleh si Joker. Kalian cermat banget, kalian sekarang bukan lagi netizen yang gampang dibodoh-bodohi. Apalagi pendapat aku gini ya, cuman orang psikopat yang seneng banget ngurusin hidup orang dan seneng banget bikin orang susah. Bukan hanya sekali, tapi berkali-kali dan terhadap semua orang. Cuman orang psikopat yang bisa melakukan itu, netizen. Konfeti. Ayo gas, Michelle. Gas, aku suka sama Michelle. Karena dia orangnya slay, ya. Slay. Dia nggak psikopat, Kak. Dia butuh uang. Ya juga sih ya. Mix.
Kata netizen kemarin gini, dari hasil memeras skala reviewnya, akhirnya dia bisa kebeli Lexus. Benar. Haram. Mobil yang dia pakai itu haram, guys. Karena hasil zolim. Apakah Kochen so sweet? Enggak ada sweet-sweetnya dia. Udahlah. Nggak ada sweet-sweetnya. Tapi dia adalah teman berantem aku yang abadi. Jadi aku nggak butuh netizen untuk teman berantem. Aku sudah punya teman berantem di rumah, cukup satu. Kalau dia uangnya banyak, aku yakin dia nggak begini. Benar. Karena kalau orang udah uangnya banyak, orang udah hidupnya stabil, pasti nggak mau melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Coba-coba.